Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Hidayat. Saya sebagai moderator, di mana kita akan menjelaskan tentang macam-macam ideologi yang ada di dunia. Sebelumnya, ideologi itu apa sih? Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan yang ideal yang dijadikan sebagai pedoman hidup atau pegangan hidup yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ideologi itu sendiri yang akan dijelaskan ada 4. Yang pertama ada konservatisme, yang kedua ada komunisme, yang ketiga ada liberalisme, yang keempat kapitalisme, dan yang terakhir yang akan dijelaskan adalah ideologi Pancasila. Oke, lebih jelasnya silakan disimak video berikut yang akan dipaparkan atau akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari. Di sini saya akan membawakan materi tentang ideologi yang ada di dunia. Nah, di dalam ideologi ada yang namanya konservatisme. Pada tahun 1729 sampai 1797, Edmund Burke, pendiri ideologi konservatisme, merupakan suatu paham yang mendukung nilai-nilai tradisional. Konservatif adalah suatu usaha untuk melestarikan apa yang ada, agar terpelihara keadaan pada suatu saat tertentu dengan sedikit sekali perubahan di masa yang akan datang. Awal kemunculan ideologi konservatisme sebenarnya timbul sebagai reaksi atas keberadaan paham liberalisme. Konservatisme memandang liberalisme sebagai paham yang terlalu individualistis. Cara pandang konservatisme menganggap masyarakat dan kelompok yang lain tidak sekedar berjumlah unsur-unsur kebahagiaan yang lebih besar daripada yang dapat diciptakan anggota masyarakat secara individual. Konservatisme sangat menjunjung tinggi demokrasi. Nah, teman-teman, konservatisme juga mempunyai titik kelebihan, seperti terciptanya kehidupan yang teratur, rapi, dan terstruktur. Terciptanya kehidupan yang ideal. Keteraturan organisasi adalah suatu yang harus ditegakkan. Pemerintahan menjamin jalannya kebebasan dan keteraturan masyarakat. Adapun kelemahannya juga seperti menganggap bahwa manusia pada dasarnya tidaklah sama. Manusia berbeda secara agama maupun rasial. Maksudnya, terdapat pendiskriminasian antara umat beragama dan rasial. Kaum konservatif religius menganggap bahwa dirinya lebih luhur dari manusia lain yang berbeda agama darinya. Kaum konservatif religius merasa bahwa hukum yang diinspirasikan dari Tuhan lebih agung dari hukum manusia. Sekian materi tentang konservatisme ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Cayaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunisme. Paul Arif merupakan simbol ideologi dari komunisme. Karl Marx dijuluki sebagai bapak dari komunisme. Beliau berasal dari kaum terpelajar dan politikus. Ideologi komunis atau komunisme merupakan perlawanan besar pertama dalam abad ke-20 terhadap sistem ekonomi yang kapitalis dan liberal. Komunisme adalah sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang makmur. Jadi, menurut ideologi, komunis adalah kepentingan individu yang tunduk kepada kehendak partai, negara, dan bangsa. Adapun kelebihannya yaitu 1. Seluruh orang dianggap sama sehingga tidak ada yang merasa lebih unggul. Yang kedua, lebih mudah mengendalikan pengangguran, inflasi, dan keburukan ekonomi. Yang ketiga, jarang terjadinya krisis. Adapun kekurangannya yaitu 1. Tidak terdapat kepercayaan terhadap Tuhan. Yang kedua, berkurangnya motivasi individu untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, monopoli yang dijalankan pemerintah dapat merugikan masyarakat. Yang keempat, masyarakat tidak memiliki kebebasan. Dan yang kelima, hak asasi manusia tidak dihargai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama.
Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan dalam kebebasan mayoritas. Banyak suatu negara yang tidak mematuhi peraturannya tersebut. Keunggulannya, yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Yang ketiga, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Yang keempat, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang-barang yang kurang bermutu tinggi tidak akan laku di pasar. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Yang keenam, kontrol sosial dalam sistem pers liberal berlaku secara bebas. Yang ketujuh, masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. Kelemahannya, yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan karena persaingan bersifat bebas. Pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikan, sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagai kecil dari pendapatan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja, sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Yang ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu. Sekian dari saya dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Nur Imana Aida akan memaparkan materi selanjutnya mengenai kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi di mana sektor industri, perdagangan, dan alat-alat produksi dikontrol oleh pihak privat atau sektor swasta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa, di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan manusia, guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Paham kapitalisme lebih cenderung mengarah ke perekonomian daripada politik. Negara yang berhasil membangun dengan kapitalismenya dapat terlihat dari negara-negara besar seperti Inggris, Amerika, Prancis, Belanda, dan Italia. Sementara di Asia ada Jepang dan Cina. Adapun kelebihan dan kelemahan kapitalisme. Kelebihan kapitalisme yaitu tingkat efisiensi yang lebih tinggi, tingkat kreativitas dan inovasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang pesat, adanya sistem desentralisasi, konsumen lebih diperhatikan. Dan kelemahan kapitalisme yaitu tidak adanya pasar persaingan sempurna, kegiatan ekonomi hanya berfokus pada keuntungan, tidak meratanya distribusi kekayaan, memunculkan ideologi sekulerisme. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya mengenai ideologi Pancasila yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada sila kelima dalam Pancasila. Setelah memahami pengertian dari ideologi, kita perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa juga memiliki
kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ideologi Pancasila: 1. Mencakup nilai-nilai positif yang diambil dari ideologi. 2. Menutup kelemahan dari kedua ideologi yang bertanda tangan. 3. Ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak disukai oleh pemerintah sehingga tidak mengorbankan rakyat. 4. Bersifat fleksibel yang artinya mengikuti perkembangan zaman. Dan kekurangan ideologi Pancasila hanya mempunyai satu, yaitu dapat menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu tadi penjelasan tentang macam-macam ideologi yang ada di dunia yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Semoga penjelasannya jelas dan bisa memahami dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dari penjelasannya ada yang kurang dimengerti atau dari materinya ada yang kurang atau bahkan ada yang menyimpang. Kami mohon maaf karena kami masih dalam proses belajar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.